Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Asti lagi di kesempatan hari ini, edisi ke Kamis 24 Maret 2022. Kenapa bisa tahu banget? Karena besok kita akan bagi nasi box. Alhamdulillah dan alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Gimana pun caranya, tapi ternyata guys, dalam hitungan hari yang tadinya hanya 4,9 juta sudah sampai di 6,2 juta. Dan itu hasil dari ngerayu. Aku ngerayu Mbok Ronggo tadi malam. Kemarin ada Mbak Aisyah dari Malaysia juga nambahin. Terus ada satu lagi hamba Allah yang pagi-pagi Mas saya tambahin buat sedekah nasi box ya, terima kasih banyak. Dan kemarin ada hamba Allah juga yang sudah bantu sedekah bumi, pokoknya terima kasih banyak. Nah teman-teman, sementara waktu aku masih belum tahu agenda untuk nasi box sebelumnya. Jadi sementara waktu kalau memang masih ada yang mau transfer ke rekening donasi nasi box, silahkan saja. Tapi Mas Tulus masih belum tahu agenda di bulan Ramadan nanti untuk nasi boxnya kira-kira mau seperti apa, Mas Tulus masih belum paham. Jadi sementara waktu ini Mas Tulus pengen fokuskan buat teman-teman yang mau bantu untuk sedekah bumi ya, hanya sedekah bumi dulu. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau ngisi rekening donasi yang ada di kolom deskripsi, silahkan saja, masih sangat Mas Tulus perbolehkan ya. Terima kasih banyak orang-orang baik. Oma V juga terima kasih, tadi pagi minta alamat, pasti Oma mau kirim sesuatu buat kita ya. Terima kasih Oma V, sponsor utama setiap bagi nasi box le. Soalnya ibu-ibu langsung, hey guys, Oma V minta alamat, langsung kasih mong, pasti ngasih sesuatu buat kita. Pede banget ya. Pokoknya orang-orang baik, terima kasih banyak yang sudah pesan minyak bidara, yang sudah bantu sedekah, sudah bantu untuk sedekah nasi box juga, terima kasih banyak. Kemarin aku rayu habis-habisan Mbak Mbok Ronggo untuk memenuhi kuota jadi semalam kurang 550 ya, jadi aku penuhin kuotanya. Terus alhamdulillah semuanya selesai. Mas Wardi di Lampung akhirnya kebagian, yang di Jakarta juga kebagian, semuanya rata kebagian. Yang di Lampung kebagiannya 250 box, karena kan dia 2 paket ya, 1 makan 1 minuman, biasanya Mas Wardi kayak gitu ya. Terus yang di Jakarta itu kalau tidak salah 390 nasi box yang untuk yang di Jakarta. Matur sembah nuwun sangat semuanya tanpa terkecuali. Gusti Allah yang tukar rezekinya lebih melimpah lagi, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga dimudahkan untuk hajat baiknya, apapun hajat baiknya, semoga Allah kabul dengan bersedekah melalui Mas Tulus. Amin. Sire, jelas nggak sih suaraku? Aku wedil kayak wingi, kayak kemarin tuh ternyata volumenya kecil ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya yang baru pertama kali nonton video ini. Salam kenal. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk kalian yang istilahnya sering bolak-balik ke sini, kok istilahnya sih, Rek? Yang sudah sering-sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Gerah, Rek, kalau pakai kacamata. Dan juga jangan lupa di like, di share. Terus satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Terima kasih banyak orang baik. Tidak men-skip iklan itu hanya permintaan sedekah. Kalau ndak mau juga ndak apa-apa. Jadi jangan jadikan beban. Kita mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Aku pengen bahas banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan sama teman-teman seputar Mas Tulus, siapa yang kira-kira diincar sama apa, maksudnya ini bukan soal agama dan juga rasnya, tapi mereka bertanya, Mas Tulus, bagaimana cara kita bisa menghindari
si gagak hitam yang disebarkan sama Mbak Dajjal ini. Kemudian yang kedua adalah apa ya sebenarnya yang mereka incar, orang-orang seperti apa. Nah, ada dua pertanyaan tadi yang harus kita detailkan hari ini. Kita akan bahas itu. Sebelumnya, teman-teman yang masih pengen bantu sedekah bumi, Mas Tulus minta sedekahnya, ayo dibantu terus untuk sedekah bumi. Mudah-mudahan nanti tanahnya juga masih belum semua terkumpul. Yang Sulawesi sudah on the way, Banyuwangi juga sudah, kemudian Medan belum, Padang juga belum, Bengkulu belum, Papua juga belum. Masih Mas Tulus tunggu sampai semua selesai dikumpulkan, kemudian kuota untuk sedekah buminya cukup, nanti langsung Mas Tulus akan gelar sedekah bumi, entah di pertengahan puasa, entah di akhir puasa, atau mungkin awal-awal puasa ya. Kita sambil menunggu lagi rezeki yang masuk untuk sedekah bumi. Teman-teman, sementara untuk nasi box Mas Tulus bingung sedekah nasi boxnya gimana. Tapi kalau misalnya teman-teman masih pengen bantu, silakan transfer minimal 12.000, maksimal terserah kalian. Atau untuk yang mau bantu sedekah bumi, gimana caranya? Mas Tulus saja hubungi langsung. Oh iya, untuk yang mau transfer ke rekening DBS Mas Tulus itu kodenya 046 ya. Teman-teman yang sudah punya rekening DBS Mas Tulus, Mas aku pengen bantu sedekah bumi, kepiye carane Mas Tulus, langsung hubungi Mas Tulus. Jadi di kolom deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, ada Instagram, ada WhatsApp ya Mas Tulus, khusus buat kalian yang mau pesan minyak bidara, sama buat kalian yang mau bantu untuk sedekah bumi, hubungi Mas Tulus saja langsung ya. Dan alhamdulillah juga besok kirim minyak bidara ke Malaysia. Stok terakhir tinggal 4 pieces dikirim ke Malaysia ya teman-teman. Kemarin Mbak Ida juga minta untuk di Banyuwangi, yang keempat buat di Malaysia. Jadi buat Mbak Aisyah namanya kalau tidak salah ya. Jadi close dulu sementara untuk minyak bidaranya sudah close. Dan aku minggu depan tidak bisa menjamin ada minyak bidara karena aku udah omong kosong. Ada lagi nggak stoknya? Ntar saya kabarin lagi. Nah kalau dia sudah bilang saya kabarin lagi, berarti stok minyak bidaranya lagi sulit ya teman-teman. Jadi Mas Tulus tidak bisa menjamin untuk yang inden-inden. Mungkin bisa di minggu depan Mas Tulus usahakan, kalau tidak ya mungkin minggu depannya lagi, karena pencarian pemesanan minyak ini agak susah ya teman-teman ya. Terima kasih banyak orang baik. Oke, langsung ke topik pembahasan. Kali ini pengen bahas apa? Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bentar ya, Rek ya. Perasaanku gak enak gitu loh mikrofonnya itu. Apa sih kayak gembersek-bersek, apa perasaanku tok ya? Kolom komentar guys. Perasaanku kayak kebersek-bersek gitu loh, padahal mah enggak kali ya. Mau ada dua pertanyaan. Yang pertama, banyak orang bertanya, Mas Tulus, yang diincar sama mereka tuh kriteria yang seperti apa ya, kriterianya dulu yang diincar. Kemudian yang kedua nanti bagaimana cara kita menyikapi supaya kita tidak terpengaruh oleh mereka ya. Oke, yang pertama terlebih dahulu, banyak yang bertanya ke Mas Tulus, Mas Tulus, apa sih yang mereka cari, seperti apa sih kriteria-kriteria orang yang akan dijadikan, istilah kata itu kan ada musibah, kemudian mereka bisa menghasut kita ya toh. Kriteria yang paling mereka incar tuh selain orang Islam kan. Kalau soal orang Islam, soal pejabat, kemudian artis, ulama dan lain sebagainya sudah Mas Tulus jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini secara personal pengen Mas Tulus jelaskan sebenarnya apa yang menjadi incaran mereka, ya, orang-orang seperti apa. Yang paling simpel adalah orang-orang yang sedang dalam kondisi emosional. Yang pertama adalah orang yang mudah emosional. Orang yang sangat mudah emosional berarti punya darah tinggi, kolesterol tinggi, gula tinggi. Ini juga hati-hati. Bisa jadi kalian adalah salah satu orang yang mereka incar untuk dijadikan tumbal. Di sini memang saya nyata-nyata aja bilang Mbak Dajjal melepaskan 100.000 orang, 100.000 orang lagi, 100.000 jin lebih. Itu kenapa? Mereka sedang cari tumbal. Mereka mencari tumbal. Nah, kriteria yang pengen Mas Tulus jelaskan di sini adalah kriteria tumbal yang mereka cari. Seperti yang jenengan tanyakan, seperti apa sih Mas orang-orang jadi incaran mereka? Secara detail Mas Tulus bilang, mereka sedang mencari tumbal yang seperti apa. Alhamdulillahnya yang dicari adalah orang-orang yang tidak memiliki keimanan kuat. Orang-orang yang pusing, depresi, sering marah-marah, emosinya tinggi. Kemudian yang satu lagi yang paling gampang, ciri khas yang paling gampang adalah satu lagi, orangnya serakah. Orang yang sangat serakah ini adalah orang yang diincar sama Mbak Dajjal. Kenapa? Karena Mbak Dajjal kan memang tipe mengeluarkan makhluk yang tipe seperti burung gagak atau burung truwa. Inilah tipe gambaran hewan yang sangat serakah. Mereka kalau udah makan mau kenyang kita tetap dihajar aja sampai habis. Gak ada ceritanya burung gagak makan disimpan buat besok lagi, gak ada. Burung gagak kalau sudah makan hari itu juga tidak akan dikenyangkan. Akan cari lagi dan belum akan kenyang. Tidak akan pernah kenyang.
Itu sifat burung gagak. Jadi yang dicari sama mereka adalah orang-orang serakah, orang yang wes dikasih rezeki tapi masih kurang ya, udah dikasih ini tapi kurang. Makanya kan yang ibu bilangnya apa? Warak nek wes warak. Intinya adalah kamu mengakui ketika kamu sudah kenyang. Ketika kamu sudah kenyang, kamu berhenti untuk makan. Karena kamu sudah mengaku kalau kamu kenyang. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang dihubung-hubungkan dengan rasis, dengan sara. Saya tidak akan menjawab itu. Saya tidak akan menghubungkan itu. Tetapi sekali lagi, yaitu salah satunya orang-orang yang mudah emosional, orang-orang yang sedang depresi. Depresi dalam arti di sini banyak artinya. Orang yang memang dalam kondisi yang sedang sangat down sekali, sedang dalam kondisi yang dia tuh sangat mungkin sekali alam bawah sadarnya terpengaruh oleh sesuatu. Jadi orang-orang yang mungkin lagi ada masalah, permasalahan percintaan, permasalahan keluarga, ini hati-hati. Karena mereka mencari orang-orang yang konsentrasinya sedang buyar, sedang hancur. Contohnya saja sudah ada, maaf, ibu yang kemarin sempat mengeksekusi 3 anaknya, anak kandungnya lah. Katanya alasannya menyelamatkan, tapi ternyata karena bisikan-bisikan gaib dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang harus kita hindari ya teman-teman. Kenapa Mas Tulus menjelaskan? Supaya ketika jenengan, oh aku emosional, berarti harus bisa lebih mengontrol emosinya lagi. Oh aku lagi stres mikirin kehidupanku, aku lagi depresi, oh aku harus bisa lebih mengontrol diriku lagi. Intinya di situ ya, itu. Pertama orangnya emosional, kedua orangnya yang sedang depresi atau sedang bersedih yang terlalu bersedih yang berlebihan, atau juga orang-orang yang serakah, nggak kenyang dengan apa yang sudah diterima gitu loh. Kurang, baik Gusti Allah kasih segini kurang, Allah kasih ini kurang, Allah kasih itu kurang. Jadi hal-hal ini akan terus mempengaruhi dia, akan terus membuat dia kekurangan. Itu namanya serakah. Kemudian orang yang senangnya juga berlebihan. Orang yang sukacitanya berlebihan. Kamu terlalu sukacita dengan dunia kamu. Kamu terlalu sukacita dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Kamu tuh jadi nggak kontrol diri kamu. Nggak kontrol diri kamu karena seakan-akan kamu itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Kamu adalah orang paling sempurna. Kamu adalah orang paling yang sudah mendapatkan kesempurnaan dari apa yang sudah kamu cari. Jadi kebahagiaan kamu tuh tadi berlebihan. Kebahagiaan yang tidak terkontrol. Dalam arti tertawamu itu tertawa yang di luar nalar kamu gitu loh. Aku tuh nggak pernah sebahagia ini, tapi ternyata kamu bahagia. Nah, kebahagiaan ini justru akan membuat kamu menjadi lebih merasa bahagia yang berlebihan. Ketika kita sudah merasa bahagia yang berlebihan atau merasa diri kita tuh hebat, kita akan menjadi orang yang akan lupa ingatan, lupa daratan, karena kita terlalu bahagia nih hidupku. Aduh, aku minta apa aja dikasih sama Tuhan loh, jadi kamu bahagia. Seakan-akan kamu melepaskan bahwa memang iya, manusia tuh ada suka ada duka, dan ini mungkin hanya proses pas kamu lagi suka, dukanya belum tentu ya. Berikutnya adalah orang yang congkak, orang yang merasa berilmu, orang yang merasa paling hebat, orang yang merasa paling pintar, orang yang merasa paling di atas orang-orang lain. Seakan-akan itu beranggapan kalau orang lain itu salah terus. Seakan-akan beranggapan kalau orang lain itu tidak ada benarnya. Padahal sejatinya setiap manusia diciptakan sama Allah ada fungsinya masing-masing menurut saya. Jadi pada dasarnya orang akan beranggapan, oh si Ono tuh ternyata orang miskin, orang susah. Jadi termasuk orang-orang kaya atau orang-orang yang berlebihan hartanya, orang-orang sombong, orang-orang yang congkak karena tadi merasa lebih berilmu, kemudian lebih dari Oke, kita garis bawahi lagi. Bukan orang yang sombong, tapi orang yang lebih di atas orang lain. Ini juga sangat jadi kemungkinan jadi mangsa atau jadi tumbal, pilihan tumbalnya mereka. Karena orang yang terlalu kaya, orang terlalu berilmu, orang terlalu hebat, dia akan merasa di tubuhnya ada sesuatu yang lebih hebat daripada orang lain. Oh, duit gue lebih banyak dari dia mah gak ada apa-apanya. Oh, gue lebih hafal Al-Quran, dia gak hafal Al-Quran, orang itu gak ada apa-apanya sama gue. Nah, kesombongan-kesombongan seperti itu, kecongkakan terhadap ilmu, kecongkakan terhadap harta. Oh, gue lebih ganteng dari dia jelek. Oh, gue kurus, gue ganteng, lu gendut, lu jelek. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu sangat bisa mempengaruhi atau membawa kita menjadi korban tumbal dari si burung gagak ini. Ya teman-teman, yang pertama tadi adalah suka emosional, sedih yang berlebihan, kemudian tertawa yang berlebihan, kemudian kesenangan yang berlebihan juga, kemudian ada congkak atau kesombongan di mana kamu tuh merasa melebihi orang lain. Kamu merasa seakan-akan kamu lebih hebat daripada orang lain, dan seakan-akan kamu tuh the best. Orang tuh nggak ada apa-apanya sama kamu. Ini sifat-sifat yang harus kamu hindari. Kalau tidak, kamu akan jadi sesuatu yang di luar nalar kamu sendiri. Bisa jadi tumbal. Ini
yang difokuskan adalah memang sedang di darat dan juga di laut. Kalau di udara sepertinya aman-aman aja. Luar negeri akan ada. Mas Tulus sudah pernah bilang sebelumnya ya, kalau pesawat apakah akan jatuh Mas Tulus di Indonesia. Kalau travel sedikit, saya rasa akan ada di Indonesia. Tetapi kalau untuk jatuh, Mas Tulus sudah pernah bilang sebelumnya, yang akan ada kemungkinan jatuh itu kemungkinannya adalah di luar negeri. Dan kemarin terbukti ada salah satu pesawat yang jatuh di daerah mana gitu, di luar negeri. Dan alhamdulillah Indonesia aman-aman aja. Jadi ini yang difokuskan adalah kalian-kalian yang di jalan. Sama yang terakhir. Yang terakhir adalah kalian-kalian yang maaf ketika entah kalian suami istri, entah kalian memang suka berzina, orang-orang yang suka berzina yang tidak mandi besar atau tidak mandi junub. Ini sangat mungkin menjadi pilihan mereka, sangat mungkin menjadi pilihan mereka untuk dijadikan sebagai tumbal. Karena, maaf teman-teman, agak sedikit jorok ya. Air seni ataupun air mani dari kita, atau air masturbasi tadi itu juga sesuatu yang enak buat mereka. Mas Tulus pernah bahas loh di video-video sebelumnya, kalau ada jin yang memang suka mengkonsumsi air kencing, air mani, kemudian kotoran manusia dan lain sebagainya. Jujur, Mas Tulus sudah pernah bilang itu. Jadi yang terakhir adalah orang-orang yang memang habis berhubungan badan tapi tidak mensucikan diri. Entah itu suami istri, entah yang memang suka berzina, atau orang. Nah, ketika kalian mau berangkat ke, misalnya, ini sedikit saran dari saya ya. Kalau misalnya jenengan itu habis berhubungan badan, entah suami istri, entah siapapun kalian, setidaknya kalau mau pergi-pergi mandi. Niatkan mandi besar, niatkan mandi untuk membuang najis yang di tubuh kita, sehingga amit jembayi, ketika amit jembayi ada musibah di jalan, kita akan tetap jadi husnul khotimah karena kondisinya berwudu ya. Jadi posisinya adalah itu. Teman-teman, yang paling terakhir adalah orang-orang yang suka berhubungan badan atau memiliki nafsu seks yang luar biasa atau hyperseksual, kemudian melakukan hubungan hampir setiap hari tapi jarang membersihkan diri dari hubungan seksualnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana Mas Tulus tips cara menghindarinya. Cara menghindari yang paling utama adalah, yang pertama adalah kamu harus meminta perlindungan sama Allah. Minta perlindungan sama Tuhan kalian masing-masing. Setiap mau bepergian, setiap mau melakukan sesuatu, baca doa. Kemudian satu lagi, sering-sering membersihkan diri, berwudu. Oke, corona mungkin berkurang ya teman-teman, tapi inilah kenapa. Ini kenapa mereka melepas lagi 100.000 lebih lagi burung gagak. Karena corona udah gak berfungsi lagi sama kita. Corona kan numpang lewat doang. Ya, persis seperti yang Mas Tulus sampaikan sebelumnya. Corona kan jadi biasa aja. Ya, meskipun katanya yang boleh pulang harus yang udah booster. Dan aku masih harus 6 bulan lagi boosternya. Masih lama, berarti aku boleh pulang kampung. Astagfirullahaladzim. Jadi ini banyak hal yang harus kita pikirkan teman-teman. Salah satunya tadi ingat kepada Tuhan, minta perlindungan sama Allah, cara yang paling mudah ya. Kemudian sering-sering ambil wudhu ketika mau beraktivitas. Kalau memang mau bepergian ambil wudhu. Jadi wudhu tadi selain untuk menjadi doa membersihkan tubuh kita, sebagai media cover dari Allah untuk tubuh kita. Minta sama Allah supaya dihindarkan dari gangguan jin yang terkutuk. Jadi kondisi tubuh kamu harus bersih, wangi. Kemudian perbanyak sedekah juga. Sedekahnya juga harus ditebalkan lagi. Untuk apa? Untuk mencuci sesuatu selain tubuhmu, mencuci hartamu. Dan beberapa tips dari Mas Tulus yang paling simpel, ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir adalah setidaknya kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri. Karena sejatinya adalah teman-teman, yang sedang mereka incar adalah orang-orang yang membenci tubuhnya sendiri. Jadi di tahun ini tuh akan banyak sekali orang-orang yang merasa aku tuh nggak berguna tubuhku. Jadi dia nggak pede dengan tubuhnya sendiri. Dia akan hujat tubuhnya sendiri. Dia akan akan membenci setubuhnya, membenci bentuk tubuhnya yang gendut, yang kurus, yang hitam, yang terlalu ini terlalu itu. Jadi mereka akan benci tubuhnya sendiri. Nah ini yang sangat-sangat mungkin menjadi kita depresi, emosional sendiri, dan kalian akan jadi tumbal dari mereka-mereka yang sedang mencari tumbal. Nah, yang paling simpel, yang paling terakhir adalah sering ucapkan terima kasih kepada tubuh kita sendiri. Ini mungkin kalau bagi sebagian orang, kok gue nggak nyambung ya? Kok untuk menghindari sesuatu kok gue harus mengucapkan terima kasih buat diri gue sendiri? Silakan buktikan apa yang Mas Tulus bilang. Jadi ketika berdoa, selain meminta cover sama Allah, meminta pahala dari Allah, karena Allah Ta'ala, sering-sering juga hadiahkan
Al-Fatihah buat tubuh kita, bacakan Yasin buat tubuh kita, kemudian kasih pahala-pahala dari sedekah kita untuk tubuh kita, dan ucapkan terima kasih untuk tubuh kita. Jadi orang banyak yang memang tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan kasih, dengan kadang-kadang tidak bisa mensyukuri apa yang sudah dia terima. Seakan-akan kalau gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, saya ini, saya itu, dan seakan-akan kamu itu bukan manusia yang berguna. Padahal Tuhan menciptakan kamu sudah pasti ada fungsinya, ada manfaatnya. Jadi mulai sekarang, tips terakhir dari Mas Tulus adalah buat kalian-kalian yang tidak suka dengan bentuk tubuh kalian, yang benci dengan diri kalian sendiri. Ngapa sih gue harus susah? Ngapa sih gue harus? Nah, jangan. Kurangi sifat itu. Sekarang gini, ketika kamu susah, alhamdulillah, terima kasih ya diriku sendiri dalam kondisi yang sedang susah, tapi kamu masih kuat nemenin aku. Kamu masih kuat jadi aku, dan aku tetap harus berjuang, aku tetap harus hidup buat diriku sendiri, buat orang-orang sekitarku. Dan intinya satu hal teman-teman, harus jadi manfaat buat orang lain, ya. Inti daripada semua yang harus kita lakukan adalah memang satu lagi, minta perlindungan sama Allah, minta perlindungan sama Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan berikan ke kita, kita syukuri, dan kita covery harta kita dengan berdoa, bersedekah, kita covery tubuh kita dengan berwudu dan juga berdoa, kemudian menghadiahkan sesuatu tubuh kita sendiri. Ketika tubuh kita bahagia, ketika kita merasa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, otomatis imun baik, kondisi tubuh baik, auranya juga bagus, dan insya Allah sesuatu yang positif akan dihindarkan dari sesuatu yang negatif. Karena sejatinya setan dan juga kita, jin dan manusia, adalah negatif dan positif. Kalau kamu maju, dia akan mundur, tapi kalau kamu takut, dia akan maju. Fungsinya ataupun istilahnya itu ketika dikategorikan memang fungsinya seperti itu. Mudah-mudahan video hari ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Besok sepertinya nggak ada video reguler karena Mas Tulus harus bagi nasi box. Doakan mudah-mudahan nggak hujan, doakan mudah-mudahan lancar. Teman-teman yang masih pengen bantu untuk sedekah nasi box, silakan. Mau bantu sedekah bumi, Mas Tulus tunggu. Silakan hubungi Mas Tulus secara langsung di kolom deskripsi. Besok harus bahas apa? Silakan klik kolom komentar ataupun DM di bigtulus_pp2. Mas Tulus harus bahas apa besok? Sarannya apa? Silakan langsung klik di kolom komentar ya. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga dilimpahkan rezeki yang berkah, amin. Yang punya utang piutang semoga cepat lunas, amin ya Allah. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga diberikan rezeki yang berkah. Yang punya usaha, yang punya niatan, yang punya dagangan semoga laris manis dan juga diijabah hajat baiknya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin. Dan semoga saya dan juga jenengan Allah lindungi dari gangguan 100.000 jin yang sedang Dajjal sebarkan untuk mengganggu manusia. Dan kita bukan termasuk orang-orang yang mereka ganggu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sekali lagi, Mas Tulus tidak memberikan pelajaran, Mas Tulus nggak memberikan wejangan, tapi di sini kita fungsinya sama-sama belajar. Sekali lagi, cover terbaik adalah kembali ke diri kita dengan posisi kita, kemudian kembali sesuai dengan agama kita masing-masing. Gak usah hujat agama-agama lain. Kita dengan cara kita, mereka dengan cara mereka, oke? Salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.